Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Ya Rasul
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Dikipasi, di-ACI, berkelewar, dipujian pisan ya. Masya Allah. Clear antara hidup dan mati mempertahankan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam minal mu'minin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhana man qala fi kitabih wa bihadihi wa bihadihi wa bihadihi yahdil muhtadun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa qala aidan kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Segala puji bagi Allah Kang Maha Luhur kelakuannya, Kang Maha Agung kelakuannya. Segala puji kita aturkan kepada Allah Tuhan kita semua. Kami paring rahmat dan kenikmatan awan dan bengi tanpa hitungan. Betapa dan betapa Allah lah yang telah memberikan ini semua buat kita, menghantarkan kita di majlis yang mulia ini, menghantarkan kita di tempat yang sebaik-baiknya tempat di muka bumi, di majlis ilmi dan di majlis tempat azan dikumandangkan. Allah lah yang memudahkan kaki kita untuk melangkahkan ke tempat ini, dan itu sesuatu yang layak untuk kita syukuri bersama di tengah situasi yang alhamdulillah ketidaknormalan Ramadan yang sudah memasuki hari ke-15 tadi ini. Nah, berarti raya mana ya? Alhamdulillah saya mulai menghitung raya sekarang hari pertama, 29 hari lagi, sampai 30 hari lagi sampai malam ini ternyata akhirnya terwujud cita-cita kita bersama. Wah, mulai nanti malam tarawih kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, plus ditambah dengan menurut Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Moga-moga tarawih benar kalian aku amin ya rabbal. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Keluarga besar Al-Badawi yang berbahagia di dalam Allah Subhanahu wa taala. Betul tanpa basa-basi saya ingin sampaikan bahwa perjuangan yang paha berat adalah perjuangan pada kesempatan pagi yang cerah ini menghadapi kantuk yang luar biasa. Betapa dan betapa tadi malam alhamdulillah kita sudah bersahur bersama-sama. Tentu tangki kita sudah difulis dengan berbagai macam konsumsi yang sudah kita konsumsi bersama-sama. Kemudian dilanjutkan, kemudian melaksanakan salat berjamaah. Alhamdulillah subuh pun dilaksanakan secara berjamaah. Dan kemudian setelah berjamaah belum usai tantangan kita, karena setelah berjamaah ada aurat yang harus kita lafalkan. Belum usai aurat selesai, kemudian dilanjutkan untuk melaksanakan ta'lim wa ta'allum. Sungguh perjuangan yang maha dahsyat. Kenapa maha dahsyat? Karena ini perjuangan tentang hidup dan mati, mempertahankan kantuk yang tidak pernah usai menyapa kita bersama. Tapi alhamdulillah berkat ridho, berkat inayah dan berkat kekuatan yang Allah berikan, meskipun kita ngantuk, meskipun kita berjuang sekuat tenaga, alhamdulillah kita pun masih sanggup untuk menegakkan kepala kita meskipun sambil terkantuk-kantuk. Mudah-mudahan kantuk kita, mudah-mudahan wirid kita, mudah-mudahan ngaji kita ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan demi kebaikan
Tadi sih saya sudah mulai kunut subuh tapi kunutnya. Kalau yang kunut terawih belum, berarti malam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah kisah. Konon seorang Ibrahim bin Adham, ahli sufi, ahli sufah, ulama tasawuf di abad pertengahan. Suatu ketika beliau berjalan-jalan di tengah kota yang bernama Basrah. Sahabat-sahabat tahu di mana itu Basrah? Basrah itu kalau sekarang masuk wilayah dari sebuah negara yang pernah berjaya di muka bumi ini. Kenapa pernah berjaya? Karena pernah wilayah Basrah ini masuk dalam sebuah kekuatan imperium yang bernama Bani Abbasiyah. Betapa amat sangat banyak jasanya Bani Abbasiyah untuk kemudian memunculkan sebuah imperium yang luar biasa dan tercatat dalam tataran sejarah peradaban Islam yang mengalami masa kemasan adalah Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah itu bercokol di sebuah wilayah yang hari ini disebut sebagai negara Irak. Basrah kurang lebih 100 sampai 150 kilo dari ibu kota Irak hari ini yaitu Baghdad. Nah, seorang Ibrahim bin Adham pada saat itu sedang berjalan-jalan di seantero kota Basrah, sehingga pada satu ketika beberapa orang datang atau mendatangi beliau untuk curhat kepada beliau, untuk berkonsultasi kepada beliau, untuk menanyakan kepada beliau sebagaimana layaknya murid-murid bertanya kepada kiai, murid-murid bertanya kepada orang tua, murid-murid bertanya kepada orang yang bijak. Apa yang ditanyakan oleh orang-orang penduduk Basrah pada saat itu? Penduduk Basrah pada saat itu komplain, curhat, bertanya kepada Kiai Ibrahim bin Adham. Kata penduduk Basrah, wahai Kiai Ibrahim bin Adham, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, munajatkanlah segala persoalanmu padaku, maka astajib lakum, niscaya aku akan mengijabahi segala permintaanmu. Allah akan menjawab semua pertanyaanmu. Allah akan menjawab semua doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Tetapi hari ini kata penduduk Basrah, doa kami panjatkan, permintaan kami sampaikan, betapa Allah amat sangat sering tidak menjawab doa-doa kami. Bahkan doa tinggal berdoa, pertanyaan tinggal pertanyaan, permintaan dipanjatkan kepada Allah, tetapi nampaknya sepertinya Allah abai terhadap kita. Ada apakah gerangan wahai Syekh Ibrahim bin Adham? Kami selalu berdoa tiap saat. Setelah sholat kami berdoa, di tengah keheningan malam kami pun berdoa. Fi kulli waqtin wa ahyan, dalam kondisi apapun kita pun selalu menyampaikan permintaan kepada Allah. Tetapi seolah-olah Allah tidak mendengar lagi doa-doa kami. Kenapa doa-doa kami tidak dijawab oleh Syekh Ibrahim bin Adham? Kenapa doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga besar kami seolah-olah tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Kiai Ibrahim bin Adham menjawab terhadap pertanyaan dari orang-orang Basrah pada saat itu. Wahai penduduk Basrah, doa-doa yang kalian panjatkan mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah mungkin tidak diijabah oleh Allah. Kenapa doa-doa kalian tidak diijabah? Kenapa permintaan-permintaan kalian seolah-olah tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya satu, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Satu hal yang menyebabkan doa-doamu atau mungkin doa-doa kita tidak diijabah dan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya adalah, yang menyebabkan doa kita tidak diijabah adalah jangan-jangan karena hati kita mati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati, setiap orang punya hati, setiap orang punya nurani. Ketika nurani dan hati ini hidup, maka betapa hati ini sanggup menggerakkan siapapun, sanggup mengantarkan apapun,
sanggup membuat sandal jagat menjadi dihantarkan oleh seonggok hati ini untuk menuju kebaikan. Tetapi ketika hati ini mati, ketika hati ini sudah tidak bergerak, maka apa hendak dikata, malam tak dapat diraih, untung pun tidak dapat ditolak. Orang yang menyatakan bahwa doa-doanya tidak dijawab, doa-doa dan permintaannya disampaikan kepada Allah tidak lantas dikabulkan, penyebabnya adalah hatinya yang jangan-jangan mati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini ibarat sinyal barangkali. Ya, orang-orang sekarang pasti kenal dengan sinyal. Ada yang tidak kenal sinyal. Keluarga besar PSI ada yang tidak punya kuota. Banyak. Kalau kenal sinyal semua pasti kenal sinyal. Kalau kenal kuota semua pasti kenal kuota. Tapi jika pertanyaannya apakah di GS ini ada sinyal? Mungkin tidak ada sinyal. Di GS ini apakah tidak pada punya kuota? Mungkin pada tidak punya kuota. Karena saya lihat Al-Badawi yang memiliki wifi laris manis dikunjungi oleh jamaah GSI, bukan untuk sholat berjamaah di Al-Badawi, tetapi lebih berlebih karena untuk ngecas tethering untuk mendapatkan sinyal wifi. Hati yang mati itu tidak ubahnya sama dengan sinyal yang tidak ada. Bisa dibayangkan, kita bisa terhubung dengan internet. Kenapa bisa terhubung dengan internet? Karena ada sinyal, betul? Kita bisa terhubung untuk berkunjung ke tempat-tempat di dunia maya. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena ada sinyal, karena ada kuota, karena ada wifi. Ketika sinyal tidak ada, ketika kuota tidak ada, ketika wifi tidak ada, maka kita pun tidak bisa berhubungan dengan dunia lain. Kita pun tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain yang jauh di sana. Kenapa kuncinya? Karena tidak ada sinyal. Pun begitu hati kita, hati inilah yang menghubungkan, mengkomunikasikan antara kita dengan Allah. Hati inilah yang menjadi jembatan antara kita dengan Allah. Manakala hati tidak hidup, hati kita mati. Hati yang mati tidak ubahnya sama dengan Android yang tidak ada sinyalnya, tidak punya kuota, alias buffering. Apa buffering itu? Tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Begitu juga hati yang mati. Ya, hati yang mati sama dengan ketika kita ingin punya keinginan, kita ingin sampaikan kepada Allah, tapi kita gagal menyampaikan pesan itu sampai kepada Allah. Bukan Allah tidak menjawab doa-doa kita, bukan Allah tidak mengabulkan keinginan-keinginan kita, bukan Allah tidak merespon keinginan kita. Kenapa seolah-olah Allah tidak merespon doa kita? Karena jembatan antara kita dengan Allah terputus, atau ada missing link, mata rantai yang terputus gara-gara hati kita balik mati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah bukan karena Allah sulaya, karena Allah tidak pernah sulaya. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku ijabah, kata Allah. Allah tidak mungkin sulaya. Allah tidak sekedar memberikan janji tapi bukti. Allah pasti menunjukkan la yukhliful mi'ad. Dia adalah sosok yang tidak menepati janji. Janjinya selalu ditepati. Cuma problemnya hubungan kita dengan Allah tidak terhubungkan dengan secara baik gara-gara hati kita mati. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibrahim bin Adham, hati kita mati inilah yang jangan-jangan menjadi sebab bagi tidak terkabulnya doa-doa kita. Ibu bapak atau bapak-bapak, pernahkah kita berdoa? Hadirin pernah berdoa? Berapa kali kita berdoa? Lebih dari 2 kali sehari. Kalau 3 kali sehari persis kayak minum obat. Ya, kalau 2 kali sehari masih kurang, makan 3 kali, maka berdoa cuma 3 kali. Pernahkah kita kemudian melakukan evaluasi berapa banyak doa yang kita panjatkan dan berapa banyak doa yang dikabulkan?
Jangan-jangan keinginan tinggal keinginan, doa tinggal doa, tetapi Allah tidak kabulkan doa-doa kita. Kenapa Allah tidak kabulkan doa-doa kita? Kuncinya hati kita jangan-jangan mati. Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu wa rahimallahu taala, ada beberapa hal, 10 hal yang menyebabkan hati kita mati. Alhamdulillah, ini hati kita mati. Kenapa hati kita mati? Ada 10 hal kata Syekh Ibrahim bin Adham. 10 hal yang menyebabkan hati kita mati sehingga doa kita tidak terjawab, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan hati kita mati? Waliyadzubillah. Yang pertama kata Syekh Ibrahim bin Adham, araftumullaha wa lam tu'tu haqqah. Yang menyebabkan hati kita mati, kita kenal Allah. Kalian mengetahui Allah. Allah lah zat yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah lah yang telah menciptakan kita. Kita tahu betul bahwa semua fasilitas hidup dan kehidupan yang menyediakan adalah Allah. Ketika kita ditanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang memberikan fasilitas hidup dan kehidupan? Allah. Tapi kadang-kadang hak Allah untuk disembah, hak Allah untuk dijadikan al-ma'bud sering kita lalaikan dan sering kita tidak tunaikan. Seringkali dalam bahasa yang sederhana, kadang-kadang kita ngaku-ngaku kita beriman, ngaku-ngaku Allah lah segalanya, Allah lah tempat kita mengadu, tapi pada kenyataannya Allah kita nomor 2-kan, nomor 3-kan, bahkan kita nomor 4-kan. Betapa amat sangat banyak kita azan dikumandangkan, hayya 'ala shalah bertalu-talu disampaikan oleh para muadzin, tetapi apa yang terjadi? Kita lebih asyik dengan pekerjaan kita. Apa yang terjadi? Kita selalu bergumam, yang azan-azan sing ngobrol agar bae ngobrol, sing azan-azan kita tetap melaksanakan kegiatan kita, sing azan-azan kita tetap kencang mengatakan tiang-tiang saya. Itu kan yang sering terjadi. Allah kita akui sebagai zat yang menciptakan kita, tetapi betapa amat sangat banyak hak-hak Allah gagal kita penuhi, gagal kita tunaikan, bahkan kita acap kali kemudian mengabaikan hak-hak Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mengetahui Allah tidak cukup jika kita kemudian gagal memenuhi dan menunaikan hak-haknya. Dalam bahasa sederhana mungkin kita sering berkata, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Allah. Kita sholat apa enggak? Kadang-kadang kita mengatakan, tahu dah, sholat kita tinggalkan, kadang-kadang jamaah tidak kita laksanakan. Hak-hak Allah sering tidak kita penuhi, maka jangan salah kalau kemudian hati kita menjadi mati. Na'udzubillah min dzalik. Araftumullah. Engkau kenal dengan Allah, tapi walam tu'tu haqqah, engkau tidak tunaikan hak-hak Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar akui bahwa Allah adalah Tuhan kita, bukan sekedar pengakuan di lisan, tetapi harus diimplementasikan dalam pelaksanaan kata-kata. Karena dalam bahasa seorang W.S. Rendra, Wahyu Sulaiman Rendra, perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Kata-kata tanpa perbuatan bullshit. Aku cinta padamu seumur hidup kita sampaikan. Aku cinta padamu 3 kali kita menyampaikan kepada ayah yang baik kita. Tetapi jika tanpa bukti, itu adalah cinta pal alias dos alias bo bo ba ba bohong. Paham ente? Maka ketika kita mengakui Allah Tuhan kita, penuhi hak-hak Allah, tunaikan janji kita kepada Allah. Insya Allah hal yang pertama inilah yang menyebabkan jika kita tidak sanggup melaksanakan, jangan-jangan hati kita menjadi mati. Na'udzubillahi min dzalik. Hal yang kedua kata Syekh Ibrahim bin Adham yang menyebabkan hati kita mati, qara'tumul Qur'an. Hati-hati kita semuanya. Qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih.
Kita adalah sosok yang sering membaca Quran. Amin. Amin, baca Quran. Di bulan puasa baik. Pagi kita baca Quran, alhamdulillah. Maghrib kita baca Quran, alhamdulillah. Apalagi kalau Ramadan baca Qurannya persis kayak GP ngejar setoran. Pada maghrib 1 juz, pada isya 1 juz, pada subuh 1 juz, pada zuhur 1 juz, pada asar 1 juz. Alhamdulillah, 5 juz 1 hari, subhanallah. Kalau 5 juz 1 hari berarti 1 minggu khataman Al-Quran. Alhamdulillah, mumpung bulan puasa. Tapi apakah kemudian cukup ketika kita membaca Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran baca setoran, Yasin, walaupun hakim innaka lamun salim. Saking santere dikru maca Quran kan gremeng gini. Saking santere, saking kebut-kebutane. Padahal ketika Al-Quran dibaca dengan bacaan yang indah, dengan qiraat yang mujawwadah, dengan tajwid yang baik, maka jangankan kita ngerti artinya, tidak artinya pun kita akan mengucapkan Allah nikmat luar biasa. Nah sekarang baca Quran santer ngejar setoran apa sih mandirokna persis kayak wong gremeng. Ya wong gremeng. Boro-boro kemudian bisa dirokna kan lagi gremeng, lagi baca Quran. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lumayan dalam baca Quran. Tapi apakah kemudian cukup baca Quran? Ternyata tidak, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Qara'tumul Quran walam tu'tu walam ta'malu bih. Engkau setiap hari membaca Quran, tapi ajaran Quran berapa persen yang sudah kalian jalankan? Atau jangan-jangan setiap hari kita baca Al-Quran, setiap saat kita baca Al-Quran, tetapi berapa banyak ajaran-ajaran Al-Quran yang tidak kita amalkan? Al-Quran yang ngomong ngidul, pegawaiannya ngalor. Kata Al-Quran, saudara sekalian, berbuatlah baik, tunjukkanlah kebenaran. Kita justru kemudian berpaling dari Al-Quran. Mungkin kita tidak sadar, seolah-olah kita tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Tapi pada kenyataannya betapa sangat banyak ayat Al-Quran, terutama yang berbicara tentang hukum, yang kemudian kita abaikan begitu saja. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kantuk pun semakin menguat. Karenanya saya tidak yakin bisa menyelesaikan 8 hal yang lainnya untuk bisa mempertahankan ini semua. Karena saya terus terang orang yang selalu ngiri ketika yang di depan saya terkantuk-kantuk. Mengapakah saya tidak boleh mengantuk di depan anda dan semua ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil takbir. Maka hal yang kedua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, biarkan kantuk datang, biarkan itu pula maka item demi item dari Syekh Ibrahim bin Adham akan saya putarkan. Maka saya teringat dengan ayahnya. Siapa Kiai Sobir itu ada pujian seperti ini. Otak katik wakajinung gane jaran. Jangan tuh ngaji oli ganjaran. Otak katuk wakajinung gane jaran. Sejangan tuh ngaji oli numpak jaran. Kudu dipuji ae bae kakak elek. Allahu Akbar. Yang ngaran yang weteng warung terus dipuji di AC pisan. Ya kalau dilengkap dilembutkan berarti di normal. Sampai menurut berarti sangat normal dalam ketidaknormalan bulan Ramadan. Maka hal yang kedua patut menjadi renungan kita bersama. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Tapi jangan lupa, Al-Quran itu bukan kitab mantra. Apa mantra? Ketika dibaca terus berubah. Bukan. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Kapan Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Manakala dibaca kalimat-kalimatnya, dipahami isinya, dihayati isinya, dan berikutnya diamalkan apa yang tersurat maupun yang tersirat. Maka hal yang kedua ini patut menjadi catatan kita. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Engkau baca Al-Quran tapi betapa sangat jauh kita dari ajaran-ajaran Al-Quran. Itulah yang menyebabkan hati kita mati. Na'udzubillah min.
dzalik. Yang ketiga, hal yang menyebabkan hati kalian mati, kata Syekh Abdul bin Adham. Kita semua mengakui idda'aitum annakum min ummati Muhammad. Kita semua mengklaim bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan sebagai komunitas yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi betapa amat sangat banyak kita melupakan bahkan melalaikan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku umat Kanjeng Nabi tapi bisa ngelakoni sunnah Kanjeng Nabi. Itu yang saya sampaikan tadi. Kita ucapkan I love you 1000 kali, tapi itu sekedar komitmen janji manakala tidak ada bukti, tidak ada yang ditepati. Ketika kita mengaku kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, maka belajarlah atau ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengklaim bahwa kita sebagai umat Kanjeng Nabi mencintai Kanjeng Nabi, tetapi sunnah-sunnahnya tidak kita jalankan, berarti pengakuan kita sekedar dusta. Maka mulai malam hari ini atau mulai pagi hari ini di bulan Ramadan, jangan lagi ada dusta di antara kita. Setuju? Setuju? Jangan lagi ada dusta di antara kita. Kalau kita mengaku umat Kanjeng Nabi, maka jalankan sunnahnya. Jangan pernah benci dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenci sunnah Rasulullah itu hal yang bisa menyebabkan hati kita mati, yang pada akhirnya menyebabkan doa kita tidak terjawab. Yang berapa tadi? Yang ketiga. Langsung 10 beta. Wis padahal ya kan? Saya belum tertidur sama sekali deh. Makanya kalau beli kentang makan tak beli baru ngantuk kayak. Yang keempat dari keterangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat yang menyebabkan hati kita mati, kita mengklaim atau kita sering membaca ayat Al-Quran bahwa setan adalah musuh kita, betul? Musuh kita yang sesungguhnya bukan tetangga kita, bukan. Musuh kita sesungguhnya bukan grup sebelah, bukan. Musuh kita yang sesungguhnya bukan lawan kita di atas ring. Apalagi musuh hanya sekedar karena kepentingan politik. Musuh kita yang sesungguhnya adalah setan. Betapa sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang mewarning kita semua. Jadikan setan sebagai musuh. Innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza shiratal mustaqim. Berapa banyak ayat Al-Quran menyampaikan bahwa setan adalah musuhmu yang paling nyata, musuhmu yang paling nyata. Setan adalah musuh kita, tetapi pada sangat banyak kita justru amat sangat nurut dan patuh kepada setan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah lupa bahwa musuh kita yang sesungguhnya bukan orang yang ada di samping kanan kita, samping kiri kita, depan kita, belakang kita, bukan orang yang tinggal di sebelah kita, apalagi grup sebelah kita. Musuh kita adalah sesungguhnya setan. Dan ketika kita mendeklarasikan diri bahwa setan adalah musuh kita, jangan pernah mencoba untuk menaati dan mematuhi setan. Kita kan enggak setannya dimusuhi, tapi ajakannya kita ya, yuk nonton, yuk nyawer, yuk nganclok, yuk ngadon, yuk main teplek. Apa main teplek hari? Main teplek tuh. Gambler. Yuk mabok. Pun dari setan pun tuh. Yuk. Dari setan pun musuh kita, tapi kalau tangga musuhan. Ya, ajakannya setan musuhan tuh. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika kemudian kita mendeklar bahwa setan adalah musuh kita, jangan pernah sekali-kali mematuhi ajaran setan, termasuk bekerja sama dengan setan. Gara-gara mau kaya beli ketemu, akhirnya lu ngamarani Gunung Kawi. Bersetemu dengan siapa itu? Gunung Kawi ya. Kalau Gunung Kawi nggak ketemu, akhirnya Gunung Sari ya. Minimal ke Gunung Jati. Punten. Gunung Jati hari ini juga betapa sangat banyak orang yang Masya Allah perilakunya sudah amat sangat menyimpang, meminta kepada selain Allah, bersekutu dengan setan. Alhamdulillah min dzalik, mendeklar setan adalah musuh kita sekaligus nyata
menaklukkan diri kepada setan. Jangan sekali-kali kita mendekati, apalagi nurut kepada setan. Mengaku musuhi setan, tapi kenyataannya mematuhi nurut dengan ajaran setan, itulah yang menyebabkan hati kita mati. 4, yang kelima, Diana. Nah, oke. Yang kelima, kalian ingin semua masuk surga, tapi kalian tidak pernah serius untuk menuju surga. Subhanallah. Kalau mau jujur hari ini kita ditanya oleh orang lain, apa cita-cita tinggi kalian ketika hidup di dunia dan setelah itu hidup di akhirat, maka kita dengan sangat lantang akan menyatakan, saya ingin masuk surga. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga yang dapat Tuhan ini kata cung. Tidak ada jalan surga yang mudah itu, cung. Filosofi kan mengonon, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Elakan teman surga ya Bapak Tuhan. Inilah. Loh, maka kata Syekh bin Adham, kalian semua mengklaim mengaku ingin masuk surga, tapi tidak ada yang serius dengan ucapan kalian untuk menuju surga. Iya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Ya, engkau ingin sukses hidupnya, tetapi walam tasluk masalikaha, engkau tidak pernah serius untuk menempuh jalan kesuksesan orang menuju surga. Fa inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Sungguhnya perahu tidak akan mungkin berjalan di atas daratan. Mahmudot itu dikatakan sangat lihat. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau menginginkan keselamatan dan kesentosaan, tetapi engkau tidak pernah serius untuk menjalankan jalan menuju kesentosaan itu, jalan menuju surga. Jalan menuju surga tentu ada perjuangan, tentu ada rintangan, tentu ada hambatan, ya. Maka jika kita ingin mengklaim bahwa kita ingin mendapatkan surga, maka mulai hari ini seriuslah untuk menuju jalan menuju surga. Apa jalan menuju surga? Jalan yang tentu diridhoi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan hati yang mati adalah kalian menginginkan surga, tapi kalian tidak pernah serius untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kalian mengaku ingin selamat dari neraka, tapi kalian justru mencampakkan diri ke dalam neraka secara sadar. Ya Allah, aku berlindung dari api neraka ya Allah. Aku berlindung dari jahanam. Tapi betapa sangat banyak perilaku kita yang justru menghinakan diri kita, yang memudahkan dan menghantarkan kita apabila ke jurang penghinaan yang bernama neraka. Maka yang kelima dan yang keenam, ya, jalan menuju surga pasti ada jalannya. Serius sih untuk menuju surga. Jalan menuju neraka pun pasti ada jalannya. Hindari sejauh-jauhnya. Yang ketujuh, ya, hal yang menyebabkan hati kita mati. Araftum annal mauta haqqun. Kita semua tahu bahwa mati adalah sesuatu yang hak. Ya. Tapi betapa amat sangat banyak di antara kita yang lupa, lalai, atau pura-pura lupa, atau jangan-jangan secara sadar kita seolah-olah ingin hidup 1000 tahun lagi, atau jangan-jangan kita berharap dan memimpikan kita tidak akan pernah mati. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Araftum annal mauta haqqun walam ta'tabiru biha atau bihi. Kalian tahu bahwa mati sesuatu yang nyata, tetapi seberapa siap kita menghadapi kematian? Jangan-jangan tidak ada satupun di antara kita yang siap menghadapi kematian. Yang mesti diingat bagaimana menghadapi hari depan. Hari depan ukuran saya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Adalah hari depan yang sesungguhnya pada saat malaikat Israel menjemput kita semua. Maka ketika dari sebuah lagu yang sering dilansir oleh radio Maritim Rasonia pada saat saya kecil, lagunya seperti apa? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, toret-toret seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Itu saya ingat kemarin ketika lagu itu di recycle oleh siapa? Oleh Fadli
lagi tadi saya kemarin lihat Masya Allah, ini lagu zaman saya kecil, mari tim Rasonia, temannya Wahana Bebas Suara pada kecil itu. Jadi bila Israel datang mengambil jasad terbujur di pembaringan, toret-toret seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Lihatlah ayat kita di mana sekarang? Lihatlah ibu kita sekarang di mana? Lihatlah saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Sing mereka gagah, sing mereka ayu, sing mereka hebat. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kematian datang, harta benda orang intil, sing intil amal sekakel lagi cuil desa ya. Kira-kira ketika kita lahir ke dunia, semua tersenyum sementara kita menangis, maka berjuanglah antakuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Berjuanglah pada saat kita mati, kita tersenyum sementara orang-orang di sekeliling kita menangisi kepergian kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, araftum anna al-maut haqqun wa lam ta'tabiru bih. Betapa amat sangat banyak kita tahu bahwa mati itu sesuatu yang hak, tetapi betapa amat sedikit yang menyiapkan untuk kematian itu semua. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Israel ketika datang itu tidak harus permisi dulu, Pak Deden. Permisi, Pak Deden, ngapunten sampean diminta, nggih. Warga di warga RT 5 tak, nggih. Sampean sinten kula Israel, aduh ngapunten kula derek siap. Enggak ada kabar-kabar seperti itu. Aduh ngapunten kula kok dikit amal dikit. Sabun mawon ya. Enggak tanggapan mawon, enggak idel mawon, enggak idel. Mboten ada Sabun. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Kapan ajal sudah datang, tidak terkait dengan si tua dan si muda, tidak terkait dengan si sehat dan si sakit. Betapa sangat banyak di rumah sakit di waras-waras di mati-mati, sing waras sing nomboni malah bagian mati kayak tangga sebelah. Di kumomen wis mati. Nauzubillah min. Nah, kematian itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disiapkan. Masa depan kita bukan setahun 2 tahun di masa depan kita. Pada saat malaikat Israel mencabut nyawa kita, roh dicabut dari jasad kita, kemudian gelar kita berubah dari dokter Andes, dari dokter, dari kiai, dari pejabat, dari raja menjadi almarhum. Maka kehinaan yang amat hina, alhamdulillah jika kemudian kita berpulang ke rahmat Allah, sementara amal yang kita tanam belum sanggup kita tunaikan, amal yang kita perjuangkan belum sanggup kita panen bersama. Maka selagi sempat lakukan, selagi kobar lakukan apa yang terbaik untuk menghadapi masa depan kita yang sesungguhnya, yaitu setelah kita bergelar almarhum, setelah kita madep mulon mujur ngalor. Ya udah deh, kapan dinake? Aduh, ya enggak, kapan? Kalian sibuk memikirkan celah saudara-saudaramu, tetapi kalian tidak pernah, justru kalian melupakan mencela dirimu. Jadi yang kesekian ini, yang ke-8 adalah catatan buat kita. Betapa kita amat sangat sibuk dengan mencemooh orang lain, dengan mencela aib orang lain. Betapa amat sangat banyak di antara kita yang selalu berupaya untuk mencari gajah di seberang lautan, kuman di seberang lautan kita cari, kita korek, kita dapatkan, membuka aib orang lain. Sementara gajah di pelupuk mata kita lupakan. Betapa sangat banyak kita kepo dengan kesalahan orang lain, sementara kita gagal kepoin celah dan kekurangan diri kita sendiri. Maka berbahagialah kata jangan Nabi, tuba liman sawalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang karena sibuk memikirkan aib dirinya sendiri
sehingga dia tidak sempat mencela, mencemooh, bahkan meniti-niti aib orang lain. Maka peribahasa kuman di seberang lautan tampak, sementara gajah di puntuk mata tidak tampak, harus jauh-jauhnya kita hindari. Mengkepoin aib orang lain itu yang menyebabkan hati kita mati. Hati kita mati menjadikan doa-doa kita dicuekin oleh Allah Subhanahu. Yang ke-9, akatum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Betapa sangat banyak Allah telah memberikan nikmat, tetapi engkau ingkari nikmat itu semua. Allah berikan hidup, Allah berikan kenyamanan, Allah berikan rezeki, Allah berikan kenyamanan hidup, tetapi seringkali kita tidak berucap alhamdulillah. Hanya gara-gara kekurangan sedikit kita kemudian mengeluh dan mengeluh. Nikmat Allah begitu banyak, sementara yang kita syukuri betapa amat sangat sedikit. Kufur nikmat, mengingkari nikmatnya Allah, itu juga yang menyebabkan hati kita mati. Dan yang terakhir, dafantum mautakum walam ta'tabiru bih. Kita mengantarkan saudara-saudara kita untuk kita kuburkan jenazah di kuburan, tapi seringkali kita tidak kemudian mengambil iktibar terhadap kematian teman kita. Ya, kita antarkan sahabat kita, kita sholatkan sahabat kita, kita takziah sahabat kita, tetapi sedikit di antara kita yang mengambil iktibar bahwa hari ini kita menyolati dia, bukan tidak mungkin besok dia tidak disolati. Hari ini kita hantarkan mereka kuburan, bukan sangat boleh jadi esok, lusa, embed dawa, minggu harap tahun depan justru kita lah yang justru disolati, dihantarkan dan ditakziah jenazahnya. Kegagalan kita mengambil iktibar terhadap kematian kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan mendahului kita semua, itu juga yang menyebabkan hati kita mati. Dan niscaya jika hati kita mati, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham mudah-mudahan menjadi teladan buat kita, menjadi warning, early warning system buat kita semua, bahwa hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani ini tidak lepas dari karunia Tuhan, tidak lepas dari doa-doa yang kita panjatkan hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai doa kita tidak terjawab. Hindarkanlah 10 kali yang tadi disampaikan oleh Al-Fakir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalannya, untuk selalu bertekad bahwa apa yang sudah kita ucapkan sebagai janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita buktikan dengan amal soleh dan menjemput daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jam pun sudah beranjak sampai pukul 6 pas waktu Indonesia bagian jam belang. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa memberikan setetes air di lautan kemanfaatan untuk kita semua, dan pada akhirnya semoga Ramadan yang sudah kita jalani lebih dari separuh ini betul-betul akan melahirkan kepompong yang melahirkan ulat menjadi kupu-kupu. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.